Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradi dari kelas A13, akan menjelaskan tentang pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam bagian 2. Pemanfaatan internet dalam PAI pada aspek kognitif pengetahuan. Materi PAI yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut. 1. Mencari Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu di internet, kemudian menganalisisnya. 2. Mencari contoh peristiwa atau cerita perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, kemudian menganalisisnya. Yang ketiga, mencari sumber sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, periode Mekah, dan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, kemudian menganalisisnya. Bisa Bapak Ibu lihat ya dalam Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, terus Ali Imran, serta menghubungkannya dengan sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf, kemudian menganalisisnya. Yang kelima, mencari contoh peristiwa atau empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya, pemanfaatan internet dalam PAI pada aspek afektif atau sikap. Materi pelajaran PAI pada aspek efektif yang bersumber pada internet tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir di internet, serta menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 2. Menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah di internet, serta menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah dari internet dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, menyajikan makna empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Pada intinya, pada materi sikap ini kita belajar tentang materi PAI pada aspek efektif di internet, yang terus juga kita bisa mencontohkannya di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, pemanfaatan internet dalam PAI pada aspek psikomotorik. Bisa Bapak Ibu lihat pada aspek psikomotorik yang bersumber pada internet adalah sebagai berikut. 1. Mencari contoh bersuci dari hadas dan najis di YouTube, kemudian mempraktekannya. Yang kedua, mencari contoh sholat berjamaah di YouTube, kemudian mempraktekannya. Ketiga, mencari contoh sholat Jumat di YouTube dan mempraktekannya. Kita di sini pada aspek psikomotorik ini berarti kita mencari contoh-contoh atau mencari itu dalam YouTube, dan di kehidupan sehari-hari kita mempraktekannya. Selanjutnya, cara menyikapi berbagai dampak penggunaan internet.
Ada 9 dampak penggunaan pada internet. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dalam setiap diri dan berupaya memenuhi kewajiban sebagai pelajar. Yang kedua, menggunakan internet dengan tujuan mencari informasi yang positif. Yang ketiga, memahami lebih dalam mengenai pengoperasian internet agar tidak tersesat saat menjelajahi dunia maya. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang menyimpang dan tidak mencoba-coba. Yang kelima, saling mengingatkan dan menasehati dalam kebenaran. Yang keenam, mengajarkan moral dan etika yang baik pada peserta didik. Yang ketujuh, memberi motivasi mengenai pola kepribadian yang baik. Yang kedelapan, memberitahu situs-situs yang menarik dan layak dikunjungi peserta didik. Kehadiran orang tua sebagai pengawas saat anak menjelajahi internet. Pada poin yang kedelapan, kita memberitahu situs-situs yang menarik dan layak dikunjungi. Misalnya, situs pada YouTube, yaitu kita mencari pengajian dan sebagainya. Hal-hal yang baik saja ya di poin ke-8 ini. Selanjutnya, ya, di sini ada kesimpulan pemanfaatan internet dalam pembelajaran PAI dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.